Episode dimulai dengan Aryan memberitahukan kepada Jyoti bahwa dia menyadari bahwa Imli bukanlah orang bodoh. Dia pun berkata bahwa Imli mempercayainya saat dia berbohong. Dia pun mengingat kejadian itu dan mengatakan bahwa jika firasatnya mengatakan Madhav tidak bersalah padanya, kenapa dia meragukan Madhav? Jyoti pun terkejut melihat perubahan perilaku dari Aryan yang tiba-tiba terhadap Madhav dan berkata bahwa Imli menyebarkan hal positif. Jadi hanya hal positif yang terjadi pada Imli. Aryan pun mulai mengingat peristiwa gangguan emosional Imli, dan Imli didukung oleh Jyoti. Ketika itu Jyoti berkata bahwa Imli orangnya sangat baik sehingga hanya hal baik yang terjadi padanya, mereka tidak perlu khawatir padanya. Aryan pun berkata tapi tidak setiap saat dunia ini berbuat baik kepada orang baik, dan Imli sangat menderita dan bersikeras dia harus menghukum Madhav. Hari sendiri mulai berjalan ke Jyoti dengan gugupnya dan bertanya-tanya apakah dia melihat bahwa dirinya mencoba yang terbaik untuk membunuh Imli, tapi dia tidak bisa. Jyoti berkata bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan nyali yang tidak dimilikinya, dan karena itulah Hari, kau bukanlah pria sejati. Aryan adalah pria sejati. Hari pun bertanya-tanya apakah maksudnya menembak wanita hamil dan anak-anak yang tidak bersalah akan membuatnya menjadi seorang pria sejati. Jyoti pun berkata, Hari, kau adalah pecundang yang bahkan tidak bisa melindungi pacarnya Nargis. Hari pun berkata, Nargis adalah saudara perempuannya. Dia pun dengan marahnya mencekik Jyoti dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Dia akan menyelamatkan Aryan, Imli, Nargis dan juga yang lainnya. Namun Jyoti ketika itu menunjukkan rekaman Nargis dari rumah sakit dan mengatakan Nargis akan mati di sana jika dia mati di sini. Hari pun akhirnya tidak jadi. Mencekik Jyoti dan tidak berdaya, Jyoti menunjukkan ekspresi jahatnya dan berkata bahwa bahkan dia pun jatuh ke dalam perangkapnya dan harus patuh padanya. Madhav sendiri di rumahnya berpikir bagaimana mungkin Aryan bisa menuduhnya dengan salah. Jyoti bersama dengan Hari memasuki rumahnya dan mengatakan dia menunjukkan perhatiannya yang palsu padanya dengan mengatakan Aryan seharusnya tidak melakukan ketidakadilan padanya. Akhirnya ketika itu Jyoti melihat ada foto ibunya di sana dan bertanya bagaimana jika dia akan mengirim uang kepadanya sekarang. Dia pun mengatakan tapi dia butuh pekerjaan. Jyoti pun akhirnya menawarkan sebuah cek bernilai 1 lakh dan kemudian memintanya untuk memberitahukan kepada Aryan bahwa dia adalah ayah dari bayi Imli. Madhav tidak terima dan merobek cek itu dan mengatakan orang miskin tidak untuk dijual. Aryan dan Imli mendukungnya saat membutuhkannya, jadi dia tidak akan mengkhianati mereka. Jyoti pun akhirnya memerintahkan Hari untuk membunuh Madhav dan ketika itu Hari memintanya untuk membiarkannya saja berbicara dengan Madhav dan mencoba untuk meyakinkannya. Namun Jyoti berteriak padanya untuk membunuhnya sekarang juga. Hari memukul Madhav berulang kali dengan batu bata dan kemudian hal itu membuat Madhav terluka. Sementara di depan pintu rumah Madhav sendiri Imli sampai di sana dan mulai mengetuk pintunya. Baik Jyoti dan Hari melarikan diri melalui jendela dan ketika itu Imli melihat pintunya tidak terkunci dan langsung masuk dan terkejut ketika melihat Madhav pingsan dan terluka parah di lantai. Dia pun akhirnya memanggil ambulans dan ada melihat cek robek di tangannya. Imli berpikir bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini. Akhirnya Imli pun kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu dengan kesalnya. Jyoti sendiri berjalan berikutnya dengan cek robek menempel di alas kakinya dan kemudian bertanya kepada Imli kenapa dia tampak kesal. Keluarga pun bergabung dengan Imli dan Arpita mengungkapkan bahwa Imli pergi menemui Madhav dan menemukannya terluka parah. Sundar pun meminta Imli untuk tidak khawatir karena Madhav akan segera baik-baik saja. Dia akan membawa makanan rumahan untuk Madhav setiap hari sampai dia keluar dari rumah sakit. Nila sendiri yang mendengarkan percakapan itu berteriak bahwa Imli ingin mengumpulkan sekawanan pengemis di rumah ini seperti dia sudah membawa Sundar masuk. Aryan pun ikut campur dan mengatakan orang yang bekerja keras bukanlah pengemis. Dia pun mengatakan bahwa perusahaannya akan menanggung biaya pengobatan Madhav. Imli terkejut melihat perubahan dalam sikap Aryan dan berjalan di belakangnya. Dia pun langsung memeluk Aryan dengan emosional dan berterima kasih padanya karena telah memaafkan Madhav. Namun ternyata Aryan berkata bahwa
Mempercayai semua orang dengan mudah adalah masalahnya. Dia berkata bahwa bahkan Madaf tidak pantas mendapatkan kehidupan yang mudah. Dia akan menyembuhkan Madaf dan kemudian akan menghukumnya. Imli pun memintanya untuk menghentikannya karena dia menuduhnya secara tidak langsung dengan menuduh Madaf dan bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa menerima bahwa bayi ini adalah bayinya. Akhirnya Aryan pun menolak untuk menerima dan mengatakan tidak mudah baginya untuk mengetahui bahwa bayi yang dia cintai dan sedang menunggu kedatangannya bukanlah bayinya. Jyoti sendiri mendengarkan percakapan mereka berdua, dan ketika itu Imli memberitahukan Aryan bahwa dia salah berpikir. Aryan berkata bahwa dia salah mempercayai Madaf dan mengatakan dia merasa bersalah karena gagal melindunginya. Jyoti merasa senang karena rencananya berhasil. Imli pun akhirnya bertanya-tanya kepada Aryan sebenarnya siapa yang memprovokasi dia untuk melawan Madaf. Jyoti menjadi tegang karena mengira Aryan pasti akan menyebutkan namanya. Dia pasti akan terbongkar. Aryan pun berkata dia tidak bodoh untuk mendengarkan kata-kata seseorang tanpa banyak berpikir. Dia tidak sadarkan diri pada malam operasi penyamaran dan karena itulah dia tidak tahu kebenarannya. Imli ketika itu menutup matanya dan mengatakan dia tidak bisa salah dengar. Aryan pun berkata dia bisa menutup telinganya tapi harus melihat kebenarannya. Dia pun akhirnya menantangnya untuk membalas dendam dari Madaf dan kemudian Imli menantang balik untuk dia akan melindungi Madaf. Mereka berdua pun berjalan ke arah yang berlawanan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli mulai berdoa kepada Dewi Sita dan mengatakan benih keraguan merusak seluruh tanaman. Dia berkata bahwa dia ingin tahu siapa yang menabur benih keraguan dalam diri Aryan dan berdoa untuk menangani situasi tersebut. Ketika itu lonceng kuil jatuh di cek yang robek. Imli pun mencocokkannya dengan potongan cek yang tersisa yang ia temukan di rumah Madaf dan menyadari bahwa pelaku yang menyerang Madaf ada di rumah Ratore. Jyoti ketika itu berjalan ke arahnya dalam keadaan yang linglung dan ketika itu Imli menyembunyikan cek tersebut dan bertanya apakah Hari melakukan sesuatu padanya. Jyoti pun berakting dan mengatakan dia khawatir pada Imli dan Aryan melihat mereka bertengkar dan takut jika mereka juga akan berpisah seperti dirinya dan juga Hari. Imli pun bertanya kenapa ia berpikiran negatif. Setiap pasangan itu tidak sama. Dia dan Aryan biasanya bertengkar dan itu tidak menghalangi hubungan mereka berdua. Jyoti pun berkata melihat situasi dirinya dan Hari, ia merasa bahwa dia seharusnya meminta bantuan seseorang. Imli mengatakan ia tidak perlu khawatir karena ia telah menemukan seseorang untuk membantunya. Jyoti pun bertanya-tanya. Imli mengatakan dia tidak perlu khawatir dan akan segera mengetahuinya. Dia berpikir bahwa jika seseorang mengacaukan keluarganya, dia akan berakting lebih pintar lagi dari mereka dan akan mengalahkan mereka semua. Sementara Jyoti berjalan ke Aryan sambil berpikir jika Imli meminta bantuan seseorang, bahkan dia pun berhak untuk meminta bantuan. Jyoti pada akhirnya memberitahukan kepada Aryan bahwa karena dia dan Hari sedang berbicara lagi, dia ingin memberikannya kesempatan sekali lagi. Bisakah dia membiarkan Hari tinggal bersamanya di sini di rumah Ratore selama beberapa waktu? Akhirnya Aryan pun setuju. Dia pun berterima kasih padanya sambil menyeringai. Dia berpikir bahwa Hari tidak akan membiarkan Imli hidup dengan damai. Imli sendiri akhirnya melihat cek yang robek dan berpikir bahwa dia perlu mencari tahu siapa yang berada di balik serangan Madaf. Aryan ketika itu masuk dan Imli berpikir dia tidak akan melibatkan Aryan dalam pencariannya. Imli pun mencoba untuk mengunci jendela dan ketika itu tangannya tidak sampai. Aryan pun membantunya. Dia pun mencoba pergi namun ternyata Aryan memegang tangannya dan berharap bahwa dia memecah kesunyiannya dan mulai berbicara. Namun Imli berpikir dia sebenarnya ingin berbicara tapi tidak ada yang baru yang bisa dia bicarakan. Dia berpikir kenapa dia tidak menerima nasihatnya. Akhirnya Aryan pun bahkan berpikiran yang sama. Mereka berdua pun kemudian berbaring di tempat tidur saling berhadapan satu sama lain. Mereka bahkan saling mengingat waktu berkualitas yang sudah dihabiskan mereka berdua. Sampailah pada keesokan harinya dengan situasi mereka berdua mendapati mereka tidur saling berpelukan satu sama lain dan perlahan-lahan Aryan pun melepaskan genggaman tangannya dari Imli.
Mereka pun mulai saling gugup satu sama lain. Sementara Haris sendiri menolak untuk tinggal bersama dengan Jyoti. Ketika itu Jyoti mendesaknya untuk pergi dan memberitahukan kepada Aryan bahwa dia ingin memberi hubungan dia dan Jyoti satu kesempatan lagi, dan karena itulah dia ingin tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Namun ternyata Hari menolak. Dia bertanya apakah dia akan membunuh Imli saat itu. Hari pun berkata bahwa dia bahkan lebih suka bunuh diri. Akhirnya Jyoti mengancam akan membunuh Nargis dan orang tuanya jika dia tidak setuju. Di ruang tamu sendiri, Sundar memberitahukan kepada Arpita bahwa dia akan membawakan makanan untuk Madhav di rumah sakit. Gudia dan Nila berteriak bahwa semua pelayan hilang. Ketika itu Imli datang sebagai pembantu yang menyamar, yang memakai gigi palsu. Dia pun mulai memperkenalkan diri. Namanya adalah Kairi. Arpita pun pada akhirnya mulai memperkenalkan Imli kepada semua anggota keluarga. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua keluarga berkumpul. Narmada bersyukur kepada Tuhan bahwa Imli baik-baik saja. Dia pun kemudian bertanya kepada Imli apakah dia sengaja memanggil Kairi ke sini. Imli mengatakan bahwa bahkan Mitilah orang yang mengirim Kairi yang akan menjaga semua orang dengan baik. Gudia pun bertanya-tanya kenapa dia memenuhi rumah Ratore dengan penduduk desa yang bodoh. Imli berkata bahwa dia adalah penduduk desa, tapi dia tidak bodoh. Aryan pun mengulangi padanya dan Gudia bertanya-tanya apakah Kairi bisa menyiapkan pasta. Imli berkata pasta adalah hidangan Pagdan dia yang paling populer. Dia pun pergi untuk mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan penting. Imli pun perlahan berjalan ke dapur sambil berpikir bagaimana dia akan mengatur semuanya. Aryan ketika itu menghentikannya dan bertanya sampai kapan dia tidak akan berbicara dengannya. Dia berkata bahwa dia sudah banyak berdiskusi dengannya, tapi dia harus menghilangkan kecurigaan dari pikirannya dan berhenti menuduh Madhav. Aryan berkata bahwa dia akan menerima bayinya dengan sepenuh hati dan bertanya kenapa dia tidak mengerti bahwa dia tidak aman di dekat Madhav. Imli mengatakan Madhav menderita karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Aryan berkata Madhav bahkan menginginkan lebih dari ini. Imli pun akhirnya memintanya untuk melupakan segalanya dan hanya menganggap bayi mereka sebagai bagian dari mereka dan juga miliknya. Aryan menolak untuk menerima dan mengatakan bahwa dia tidak salah, tapi Madhavlah yang salah. Dia pun pergi sambil berpikir bahwa dia akan mendapatkan bukti yang menguntungkan Madhav. Setelah beberapa saat kemudian, keluarga Ratore duduk untuk sarapan. Arpita bertanya tentang Imli dan Aryan mengatakan bahwa dia pasti lelah dan sedang beristirahat. Arpita berkata bahwa dia bekerja keras sepanjang waktu, jadi biarkan dia beristirahat sekarang. Imli ketika itu sedang bersembunyi di bawah meja makan dan mulai menusuk kaki semua orang untuk memeriksa jejak kaki mereka. Baik Bibi Biru dan juga Prita mengeluh ada nyamuk di rumah dan butuh pembasmi hama. Ketika itu Jyoti dan juga Hari pun bergabung berikutnya dan Imli mulai memperhatikan Jyoti ternyata tidak mengenakan alas kaki. Arpita mulai memanggil Kairi untuk membawakan makanan dan tiba-tiba saja Kairi muncul dari bawah meja makan. Aryan pun nampak tertegun mengetahui hal itu dan kemudian Arpita berkata dia adalah pembantu mereka namanya Kairi. Bibir Biru pun bertanya apa yang dia lakukan di bawah meja. Kairi menjawab dengan gayanya yang unik dan kemudian membawakan pasta untuk semua orang. Aryan sendiri mencari-cari Imli. Imli sendiri menjadi gugup dan kemudian mengira bahwa dia mungkin akan pergi ke kamar untuk mencarinya. Akhirnya ketika itu Kairi pun mulai menyajikan sepiring penuh pasta, sementara dia sambil mencicipi pasta itu dan mengatakan rasanya enak. Imli pun mulai menggodai Aryan dengan avatar Kairinya, sementara Jyoti sendiri mulai memperhatikan Kairi. Imli pun akhirnya ketika itu berpikir bahwa Jyoti sedang berpuasa dan karena itulah dia mungkin tidak akan makan. Jyoti pun menanyakan pastanya dan Kairi bertanya kepada Jyoti apakah dia tidak berpuasa. Episode pun kemudian berakhir.